Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa al-alim al-muallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Tema kita apa, Pak? Zikir. Ujungnya apa? Tarekat. Kita mulai dari tarekat aja ya. Tarekat itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Harus bersuluk 40 hari, enggak mesti. Harus tutup kepala terus, enggak juga. Tarekat itu dari bahasa Arab tariqah. Apa arti tariqah? Jalan. Sinonimnya mazhab, sama. Sinonimnya lagi manhaj, sama. Jadi dalam ilmu fikih kita sebut istilahnya mazhab, dalam ilmu zikir disebut dengan tariqah. Dalam ilmu akidah terkadang disebut manhaj, terkadang disebut juga mazhab. Maka misalnya akidah Ahlus Sunnah itu ada manhaj-manhajnya. Manhaj Tahawiyah, manhaj Asy'ariyah, manhaj Maturidiyah. Itu manhaj, sistem berpikir. Terkadang dianggap sama, jadi tergantung siapa yang berbicara, ya. Ini kabelnya kebanyakan, Pak. Semoga ini bukan kabel orang sakit ini ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Matti'na fi absarina wa sam'ina wa abdalina wa fi qulubina. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah ayat yang menjadi pikiran saya dari tadi, dari pas duduk di sini. Surah Al-Kahfi ayat ke-66, surat 18 ayat 66. Ayat ini mewakili makna apa itu bertarekat. Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Hei Khadir, bukan Khidir ya. Khidir itu versi Indonesia. Kalau asli bahasa Arabnya Khadir. Kenapa disebut Khadir? Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Nabi Khidir atau Khadir itu kullama marra, setiap kali jalan di suatu tempat, maka tempat itu diberkahi dengan kehijauan. Hijau di situ maknawi, bukan hakiki. Setiap kali Nabi Khidir datang, maka tempat itu diberkahi. Gitu maksudnya. Dan Nabi Khidir ini penuh simbol. Bahkan selevel Nabi Musa, untuk menemukannya harus ada simbol ikan. Ada simbol ikan. Apa kata Nabi Musa? Ini yang kita sebut perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khadir, lalu mereka mengucapkan lafaz semacam kontrak belajar. Kalau kita di sekolah, kita di kampus, kita sebut kontrak belajar. Di dalam ilmu thariqah disebut dengan minta izin atau permohonan agar guru membimbing. Masih ingat dulu waktu kecil bapak ibu ini diantar oleh orang tuanya ke guru mengaji, terus dikasih tahu, Pak Guru, ini anak saya, tolong dididik, tolong diterima. Itu namanya kontrak belajar. Ya, Nabi Musa juga melakukan itu, melakukan permohonan izin. Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka. Hal attabi'uka itu ada makna yang tersimpan di situ.
apakah aku boleh mengikutimu, menjadi pengikutmu, menjadi muridmu? Level Nabi Musa ya. Nabi Musa itu gelarnya apa? Kalimullah, yang langsung berbicara kepada Allah. Seharusnya Nabi Musa nggak perlu berguru lagi. Maka ayat ini sindiran bagi orang-orang yang hari ini mengatakan tidak usah berguru, langsung saja ke kitab dan hadis, kitab dan sunnah. Dia lupa, ini kitab dan sunnah nggak bisa dibaca kalau nggak ada guru. Satu kali saya selesai khutbah, tiba-tiba dibuntutin oleh bapak-bapak sudah berumur 55 lebih. Bapak ini ngomongnya sudah nggak sopan. Apa kata dia? Hei kamu, saya mau ngomong. Langsung begitu. Saya lihat wajahnya, emang wajah-wajah orang angkuh, tapi tidak ada nurnya. Kenapa? Munkirus sunnah. Ternyata ketahuan setelah ngomong 5 menit, ingkar kepada sunnah. Apa kata orang ini? Kau ini setiap kali khutbah ceritanya cuma hadis. Hadis itu tidak dijamin oleh Rasulullah Allah Ta'ala. Yang dijamin cuma Al-Quran. Kalimatnya kayaknya benar. Kayaknya benar. Dibacain ayat. Oh ini jaminannya. Ya saya senyum. Terus kamu ini, kesalahan kedua dia sebutin. Kamu ini nyebutin kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kisah-kisahnya, hadisnya dhaif semua. Di Quran tidak ada kisah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak apa? Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, bla 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 bla. Dan semua para nabi. Dibacain sebuah ayat. Jadi kamu nanti ke depan kalau khutbah ceritakan 25 para nabi, dibacain ayat. Waqsusil qasas. Ceritakanlah kisah-kisah 25 nabi. Saya langsung masuk. Mana kalimat 25-nya Pak? Coba bacain ayatnya. Dibacain ayatnya. Waqsusil qasasa. Ceritakanlah 25 para nabi. Saya tanya lagi, mana kalimat 25? Mulai merah mukanya. Coba yang bisa bahasa Arab, ada enggak kalimat 25 di situ? Enggak ada. Yang ada waqsus, ceritakan qasas, kisah-kisah. Ada kalimat nabi di situ? Enggak ada. Ternyata dia baca terjemahan. Nggak tahu terjemahan mana ya. Mending kemenak. Ini kayaknya kedepak ya. Saya kasih tahu, kamu ngerti bahasa Arab nggak? Tadi dia bantai-bantai kita, sekarang kita bantai dia ya. Bahasa Arab 25 itu khamsa wa isyirin. Ada nggak kalimat khamsa wa isyirin? Nggak usah pakai ayat sama orang begitu. Sama orang begitu bolak-balik aja ayat yang dia pakai. Terjemahannya dia kita balik-balik. Langsung mukanya merah. Oh iya ya, nggak ada. Yaudah, kesalahan ketiga. Sebutin lagi kesalahan keempat, kelima. Semuanya kita balikin dengan terjemahan yang kita luruskan. Akhirnya dia capek, dia bilang gini, ya sudah kalau gitu nanti kita ketemu di akhirat. Maksudnya apa? Kau di neraka, aku di surga, begitu maksud dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dia membantah saya, nyebut nama guru, nama ahli sanad, ahli ijazah, nama Nabi Muhammad. Cukup baca Quran. Terakhir saya cuma ngomong ini, hey bro, walaupun udah tua kita panggil bro aja ya. Kamu bisa baca Quran, siapa yang ngajarin? Saya sendiri. Masa kamu lahir nggak bisa baca Quran? Ngomongnya nggak bisa. Siapa yang ngajarin baca Quran? Dia ingat-ingat, dia lupa sama gurunya. Udah saya tunggu 30 detik baru keluar. Oh ya, yang ngajarin pas saya Quran bapak saya. Tuh kurang ajar kan? Lupa sama gurunya. Saya tanya, kamu bisa baca Quran, mesti ada guru. Itu baru bacaannya. Bagaimana dengan isinya? Mesti ada guru. Udah tahu isinya, sekarang pengamalannya. Mesti ada guru. Guru cara mengamalkan itu yang disebut mursyid. Itu yang disebut mursyid bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Atau nama teman kita? Apa itu? Mursyid dari kata arsyada yursyidu,
Apa artinya? Orang yang memberikan bimbingan, ya, guidance. Maka di ujung ayat dikatakan, ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Izinkan saya jadi muridmu untuk apa? Agar kamu mengajarkanku yang Allah ajarkan kepadamu, rusda, dari rusda, bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk. Maka orang yang punya rusda disebut mursyid, disebut syekh, disebut muallim, disebut ustaz, disebut guru. Guru itu bukan bahasa Indonesia. Guru itu dari bahasa Sanskerta. Kita pakai sekarangnya. Apa kata teman saya? Nggak boleh sebut-sebut kiai. Yang boleh cuma ustaz. Guru juga boleh. Saya balikin, kamu tahu nggak? Ustaz itu bahasa Arab atau bahasa Persia? Nggak tahu dia. Saya kasih tahu itu Persia. Guru itu bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa apa? Nggak tahu juga. Itu bahasa Sanskerta. Terus kalau ada kiai bahasa mana? Kiai bahasa Jawa, iki, ya, kiai. Ya. Kalau orang di Sumatera bacanya tuan guru, tuanku, angku, buya, bukan buaya ya. Saya takut kalau dipanggil buya aslinya. Takut ada yang melesetin jadi buaya. Auzubillah subhana auzubillah. Namun di kampung kita orang nyebutnya buya. Ya, ustadz itu baru belakangan. Namun ustadz di luar sana, ustadz profesor. Tapi di sini yang ngajar Iqra juga disebut ustadznya, turun pangkat deh. Oke. Jadi thariqat itu apa? Thariqat itu kita mencari guru untuk membimbing jalan mengingat Allah. Ada ayat yang sering dibaca, surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Sebutlah Allah, uzkurullah. Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Udah tahu caranya? Belum kan? Tiba-tiba ada orang klaim, saya tahu caranya. Gimana? Habis baca buku. Gak bisa. Buku itu punya nyawa gak? Buku mushaf ini mulia, tapi kalau tidak guru yang mengajarkannya, kemuliaannya tidak terasa bagi yang baca. Padahal Quran tetap mulia. Buku-buku yang tebal-tebal itu tidak ada nilainya jika tidak ada guru yang mengarahkannya. Nggak mesti diajarkan huruf per huruf, tapi dia arahkan. Berapa macam zikir? Kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Apalagi? Subuhu kudus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Apalagi? La haula wala quwwata illa billah. Apalagi? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bla bla bla, semuanya. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Ya, nonton depan TV bisa tahan 2 jam. Sekarang pakai YouTube, nonton pakai YouTube bisa tahan lebih dari 2 jam. Udah ngantuk-ngantuk masih juga ditonton. Kenapa kita bisa? Karena tahu cara memakainya. Kenapa orang tahan baca Quran? Karena dia tahu cara membacanya. Siapa yang menunjukkan dia cara membaca? Itu yang disebut Syekhut Tariq, Syekh Tariqah, guru Tariqah. Maka Tariqah itu tidak lebih dari fungsi ini, pembimbing atau bimbingan untuk mengingat Allah. Coba saya baca nama Allah, baca nama Allah. Allah, Allah. Bergetar enggak? Bergetar enggak? Jujur. Ada dek begitu enggak? Berdesir enggak? Enggak atau ya? Kebanyakan gitu ya. Lidahnya malu bilang enggak, tapi kepalanya udah geleng duluan. Kenapa tidak berdesir? Kenapa tidak bergetar? Karena tidak ada teknik.
Nah, teknik itu disebut dengan thariqah, cara mengingat Allah. Kalau begitu perlu nggak berthariqah? Perlu. Mau nggak? Biasanya bilang, oh thariqah gila gitu ya. Dari mana ayo? Orang kalau berthariqah sampai ke makrifat nggak perlu sholat lagi. Dari mana itu? Orang jahil begini jadi ustadz kan bahaya. Nggak ngerti apa itu thariqah, terus dengar cerita dari orang. Kata orang, kalau masuk thariqah udah sampai level tinggi, nggak perlu sholat, nggak perlu syariat. Ini orang sama kayak kita yang awam, nggak ngerti apa-apa terus jadi ustadz. Maka kebodohannya dibungkus dengan dalil-dalil yang tidak cocok, seakan-akan ilmiah, lalu itu yang masuk menjadi doktrin dan kepercayaan murid-muridnya, sehingga mereka membenci ahli thariqah. Sama seperti orang yang membenci mazhab, sama seperti orang membenci akidah Asy'ariyah, karena tidak mengaji, tidak belajar ke ahlinya. Cara sholat khusyuk itu nonton video atau nonton guru. Ya kan sekarang banyak di YouTube sifat sholat Nabi, mau ditirulah gayanya. Udah dicoba 1000 kali nggak khusyuk-khusyuk juga. Kenapa? Khusyuk itu nggak bisa ditransfer pakai pulsa atau pakai data. Data ini bisa dibeli, kalau data itu nggak bisa dibeli. Jadi transfer khusyuk itu ada, namanya transfer ilmu khusyuk, transfer ilmu zikir, disebut dalam istilah ilmu hadis dan ilmu tasawuf dengan talqinul zikr. Oh Ustaz, talqin zikir kan untuk orang mati. Yang butuh talqin itu orang mati atau orang hidup? Ya. Ada hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini dalil kedua bahwa wajib berguru. Laqinu, bimbinglah, ajarlah mautakum, orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang akan mati, la ilaha illallah. Kalau yang membimbing nggak ngerti cara tekniknya, mungkin nggak dia tahu cara menalkinnya? Nggak mungkin. Maka mesti dia belajar dulu cara talqin. Apa arti talqin? Membimbing kalimatullah dari lisan, dari pikiran masuk ke kalbu. Itu yang disebut talqin. Tapi kadang-kadang salah istilah, disebut baiat. Bukan, talqin beda dengan baiat. Baiat itu mengatakan sumpah, ya, saya sebagai murid gitu. Bukan, talqin itu bimbingan saja. Cuma bimbingan. Siapa syekhut talqin? Siapa syekh yang mentalqin? Yang pertama kali ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalqin Abu Bakar As-Siddiq di dalam goa Thur. Talqin namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah. Apa yang ditalkankan, yang dibimbingkan oleh Nabi kepada Abu Bakar? Kata Nabi ke Abu Bakar, hai Abu Bakar, jika ada 2 orang, maka ketiganya Allah. Janganlah takut, janganlah sedih, janganlah merasa risau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu talqin itu. Bukan buah bibir, bukan. Nabi bimbing Abu Bakar yang tadinya ketakutan, gemetaran. Sebelum berangkat, Ali bin Abi Thalib pun ditalqin, sehingga Ali sanggup menggantikan tempat tidurnya Nabi. Kalau tidak ditalqin, pasti Ali bin Abi Thalib takut. Coba, ada ustadz kita mau dibunuh, terus dia bilang, siapa yang bisa gantiin saya di kamar malam ini? Pasti nggak ada yang mau. Kenapa? Teman saya Imam FPI di Sumbar sekarang berturun ya. Dia ngeluh, Ustaz, kita sweeping nahi mungkar, semangat tuh, rame tuh, ngajian sepi, pengajian sepi, sweeping rame. Terus giliran kita sweeping lagi asik-asik, tiba-tiba ada polisi, kabur semua, kecuali saya imamnya. Kecuali saya imamnya. Loh, semuanya takut, coba takut.
Itu baru datang polisi, gimana kalau datang malaikat maut? Gimana kalau datang kafir Quraisy mau bunuh? Ini polisi nggak mau bunuh, cuma tangkap doang. Takut. Beraninya cuma rame-rame. Jadi dia mikir, nah ini evaluasi bagi teman-teman beliau ya. Akhirnya beliau turun ya, nggak jadi imam lagi sekarang, nggak tahu jadi makmum kali ya. Kita mencintai ulama-ulama yang di FPI, tapi saya beda manhaj. Dakwah saya dakwah taklim ya. Dakwah mereka nahi mungkar. Emang harus ada yang begitu. Masa ngaji-ngaji terus nahi mungkarnya diem. Ya, orang yang diem dari kemungkaran disebut syaitan akhras. Ya, syaitan bisu. Maka perlu ada ulama-ulama yang nahi mungkar ya. Semoga Allah jaga ulama-ulama kita semua. Amin. Kenapa Ali bin Abi Thalib sanggup untuk menggantikan Nabi? Ternyata sebelumnya diceritakan oleh Imam Al-Hakim, Ali bin Abi Thalib pernah diajarkan Nabi talqin la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Hal minkum gharib? Adakah di antara kamu yang gharib, orang asing, enggak dikenal? Bisa ahli kitab, bisa bukan ahli kitab. Apa kata mereka? La ya Rasulullah. Lalu dikumpulkan mereka, ditutup pintu. Nah, ini dalil kalau talqin itu ada yang umum, ada yang khusus. Ini talqin khusus namanya. Dikunci pintunya, berarti talqinnya serius. Kalau talqin umum cuma ngambil berkah. Kalau talqin ini bukan hanya berkah, tapi ngambil talqin supaya masuk ke dalam jiwa, diamalkan setiap hari. Ditalqinkanlah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mereka sudah tahu semenjak mereka Islam. Tapi kenapa sekarang perlu lagi ditalqinkan? Ini bedanya. Jadi syahadatain yang dibaca saat orang masuk Islam itu baru menempelkan kalimat ke tubuh. Asyhadu an la ilaha illallah, biar disebut muslim. Tapi kalau talqin zikir lebih lagi dimasukkan ke dalam kalbu. Harapannya supaya si kalbu kemudian terpantik, terdorong untuk sering berzikir. Tidak jarang ada yang menangis, tidak jarang ada yang gemetar, tidak jarang ada yang berdebar, tidak jarang ada yang pingsan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa orang saat belajar zikir mengalami hal-hal seperti itu, bahkan berteriak? Pernah ketemu teman lama, udah lama nggak ketemu, pas ketemu, ini teman waktu zaman-zaman jahiliyah, ya. Dia suruh tobat, kisah sudah tobat, hijrah. Pas ketemu, alam bawah sadarnya mengulang apa yang dilakukan masa jahiliyah dulu. Kalau ketemu main kau begitu ya, main pukul, bahkan teriak, bahkan jingkrak-jingkrak. Orang yang berzikir kok bisa bergerak keras ya, berteriak, itu kayak dia ketemu sesuatu yang sudah lama yang dia tidak temuin. Jika kolbunya sedikit agak ngerok, tahu kolbu yang ngerok ya, rocker kali kolbunya ya, itu jingkrak-jingkrak langsung. Maka orang-orang begini cocok belajar thariqah, qadiriyah, samaniyah, khalwatiyah. Cocok. Zikirnya la ilaha illallah begitu ya. Itu cocok. Bisa menggetarkan masjid dan surau. Namun ada orang yang kalbunya lembut, rindu langsung nangis. Ada yang begitu nggak? Cowok aja ada begitu. Ya Bang Danu ya? Rindu siapa Bang Danu? Ada orang-orang yang kalbunya sangat lembut, raqiqah. Baru teringat yang dia ridui langsung nangis. Minimal nyesat, minimal pikirannya hilang. Ya, nggak tahu kemana disapa orang, nggak nyahut. Kita sebut fana. Apa arti fana? Dia lupa sama dirinya sendiri, sibuk dengan apa yang dia pikirkan. Makanya jika ada orang lagi zikir dipanggil dia nggak tahu. Itu namanya fana, karam dalam nama Allah. Jangankan gitu, karam gini aja bisa. Teman kita nonton YouTube, mending yang ditonton Ustadz Abdul Somad atau Ar-Razi ya.
Ini yang ditonton dangdut koplo. Disapa nggak nyahut-nyahut. Habis selesai ditanya, kamu dengar nggak aku panggil? Enggak. Tuh, mata ini jika sudah senang sesuatu pun menjadi tuli, budak mendadak. Apalagi kalau sudah kenal isi kalbu. Maka orang-orang ini jika bertemu hal-hal yang sudah lama dia tidak temui, dia menangis. Pernah melihat ada ibu-ibu atau kaum perempuan, gadis-gadis, mbak-mbak, udah lama tidak bertemu dengan orang yang dia sukai. Pas ketemu, anggaplah suaminya ya, udah 2 bulan gak ketemu. Pas ketemu, nangis. Kok bisa? Karena kalbunya sudah lembut, sudah tenang. Beda kalau saya ketemu abang saya. Saya kalau ketemu abang saya itu dijewer, padahal badan saya lebih gede dari dia. Ya. Ini apa? Itu langsung kadang-kadang dipukul ya. Tapi karena abang yang mukul, saya nggak balas. Coba kalau Bang Danu yang mukul, saya balas 3 kali. Jadi ada orang yang ekspresinya keras, ada yang ekspresinya, ada yang terlalu lemah. Jadi tadi lembut, sekarang lemah. Orang ini jika dia ketemu sesuatu yang dia suka atau ketemu idolanya, apa yang terjadi? Pingsan. Banyak ya artis-artis didatangi oleh ada seseorang anak muda, cowok padahal, cowok, bayangin cowok, apalagi cewek. Dia senang sekali dengan salah satu artis. Ikut konsernya, teriak-teriak. Gak usah sebut namanya ya. Sebut aja nama Bang Adam ya. Bang Adam yang ketiga kali pingsan. Mana Bang Adamnya? Ya, saya hafal sekali orang yang berkeserban hari ini ya. Pingsan itu baru ngelihat makhluk bisa pingsan. Apalagi melihat nama Sang Khalik tumbuh di kalbu. Maka ada orang pingsan tak lagi sholat, ada baru ketemu Ka'bah jatuh langsung ya. Maka ada orang saat belajar zikir kemudian dia hilang sebentar, nanti balik lagi ya. Nah yang begitu-gitu kalau pakai baca buku bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Di buku disebutkan zikir 100 pagi sore, dicoba-coba kok rasanya nggak nikmat. Pakai tasbihnya yang 100, baru 3 lihat, kok masih 3 sih? Kenapa? Karena nggak punya teknik, sibuk sama ngitung. Ngitung itu perlu, tapi yang di kolbu lebih perlu. Jadi, kenapa kita tidak khusyuk? Kenapa kita tidak mengerti zikir? Karena belum belajar cara teknik berzikir ala Nabi sallallahu alaihi. Oh, zikir ala Nabi itu baca aja Sahih Bukhari, Ustaz. Enggak begitu. Baca Sahih Bukhari, apakah yang dimaksud Bukhari itu yang kamu pahami? Belum tentu. Maka perlu sanad talqin zikir itu ada dari gurunya mengajarkan begini terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi Nabi Musa masih cari guru. Kalau antum bilang enggak perlu berguru, lebih pintar dari Nabi Musa. Nabi Musa itu enggak perlu guru aslinya. Karena dia bisa langsung akses wahyu ke langit. Kita sudah enggak bisa mendengar wahyu, mungkin namanya aja yang wahyu. Sorry kalau ada yang nama wahyu ya, afwan. Tuh udah nggak bisa mengakses langit, terus bilang nggak usah berguru. Kenapa? Nanti taklid, salah faham bab taklid. Nggak usah berguru, nanti sesat, salah faham bab mengenai berguru. Bukan begitu. Coba baca buku sendiri, nggak pakai guru. Nanti kalau faham, takjub ke diri sendiri. Keren, gitu. Kerennya siapa? Merasa diri keren. Maka orang-orang yang tidak mau berguru, yang bertambah dari ilmunya hanya kesombongan. Mau tambah sombong atau mau tambah tawadhu? Maka berguru.
Bayangkan Nabi Musa ditanya, "Hei Musa, adakah yang lebih alim darimu?" Dia bilang tidak. Ditegur oleh Allah, "Masih ada, hei Musa." Maka Allah kerjain Nabi Musa, tanda kutip, bukan kerjain negatif, kerjain positif. Ini sanksi untuk Nabi Musa karena mengatakan aku lebih tahu. Begitu disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Sanksi bagi beliau. Akhirnya Allah katakan, kamu cari gurumu, ada yang lebih alim darimu. Ketika disuruh begitu, dikasih simbol. Simbolnya nggak ada kaitannya sama Nabi Khidir. Apa itu? Ikan. Masih ingat tadi? Di mana hilangnya ikan, maka di situ ada Nabi Khidir. Emang Nabi Khidir makan ikan? Kan nggak ketahuan juga. Apa kaitannya? Yang disebut simbolis. Ilmu-ilmu simbolis, bahasa Arabnya ramziyah atau isyariyah. Maka belajar ilmu zikir itu kadang-kadang banyak simbolnya. Karena simbolnya tidak dipahami oleh orang-orang yang jahil, maka kemudian dianggaplah bertorikot itu menyusahkan diri. Padahal bukan begitu. Ya. Ilmu hadis sulit nggak? Sulit, karena nggak berguru. Ilmu qiraat, cara baca yang 7 jalur cara bacaannya, sulit nggak? Iya, karena nggak berguru. Membaca Al-Quran itu ada gurunya, guru qiraat, guru Al-Quran bersama sampai ke Rasulullah. Maka membaca isi kolbu, membaca zikir di kolbu, mesti juga ada gurunya. Berguru itu yang kita sebut bertorikoh. Jadi kita sudah sepakat tadi bahwa kalau begitu yang disebut bertorikoh, perlukah bertorikoh? Berarti selesai pengajian kita, ya. Gimana Bapak Gurus? Mau ditambah? Jam berapa kita? Bentar lagi, ya. Oke. Lalu apa yang membedakan mazhab fikih, manhaj aqidah dengan thariqah? Yang membedakannya cuma objeknya. Fikih itu amal zahir. Tanpa guru bisakah sholat? Gak bisa. Lalu aqidah. Lalu tentang ilmu zikir. Khusyuk itu sebenarnya tidak susah. Yang bilang susah itu dipastikan belum punya guru yang mengajarkan khusyuk. Khusyuk itu nggak pakai SKS, dia ilmu praktis. Dikatakan ini zikirnya, amalkan, nanti kamu akan khusyuk, pasti. Sama dengan orang belajar silat, disuruh dia bergerak sehari 40 kali. Kalau sudah 40 hari muncul refleks. Orang refleks itu susah atau mudah? Mudah. Zikir itu inti khusyuk. Maka orang-orang yang terbiasa berzikir, khusyuk itu refleks. Khusyuk itu refleks, mudah, gak perlu dipejam-pejam matanya sampai berlipat, gak perlu, ya. Tapi cukup dia santai, lalu kemudian bertakbir, udah langsung. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kalbunya. Kenapa? Karena yang mengajarkannya juga bergetar kalbunya. Getaran itu mirip dengan seperti energi listrik. Energi listrik yang ada di sini, kalau di sini pakai pulsa apa kontak, Pak? Pakai pulsa. Jadi cuma pakai tek-tek gitu, ya. Mursyid ahli zikir itu cuma ngapain? Nyolokin atau ngidupin kontak supaya tubuh kita yang merupakan rumah jiwa ini diterangi oleh kekuatan zikir. Jadi kerja guru ngapain? Cuma ngidupin kontak. Hidupin kontak itu udah. Kalau lampunya sudah ada pasti hidup. Kalau lampunya nggak ada, beli dulu, ya, beli dulu, baru aja hidup. Nah itulah problem kita, ya. Kenapa kita ilustrasikan dengan kabel listrik? Nah, ini menunjukkan kewajiban seorang guru. Jadi mursyid itu siapa? Orang yang punya silsilah keguruan sampai ke Rasulullah,
Jadi dia dapat talqin dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dan dapat izin. Bukan hanya talqin. Sekarang kan zamannya sudah sangat canggih. Guru harus punya nomor induk guru, dosen harus punya nomor NIDEN, nomor induk dosen. Ya enggak? Sama, zikir itu juga ada nomor induknya. Ya. Yang kita sebut ijazah kemursyidaan. Maka yang punya otoritas untuk mengajarkan zikir siapa? Syekh yang berijazah. Itu boleh ditanya, Ustaz, Buya, Syekh, kalau boleh tahu guru Buya siapa? Tahun berapa dapat ijazah? Boleh, walaupun nanti dia tersinggung ya. Itu boleh tanya begitu. Tapi cari cara nanya yang bagus supaya dia tidak tersinggung. Boleh ya, supaya kita tidak berguru ke murid iblis, murid syaitan. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Nah, itu sebabnya kenapa di beberapa tarekat banyak bid'ah. Karena si guru sudah tidak berguru lagi. Ya. Jadi saya mengakui banyak tarekat bid'ah itu banyak. Tapi bukan tarekatnya sebenarnya, orang-orangnya yang bermasalah. Mandiin orang lah ya. Mandiin lawan jenis lah. Mengatakan tarekatnya paling benar lah, yang lain salah. Itu ada. Sama kayak mazhab yang lagi asik sama satu mazhab mengatakan mazhab lain salah. Sama, tarekat juga ada begitu. Biasa iklan kecap. Ya. Nah, jadi terakhir, jika ingin memahami hukum Islam, belajarlah fikih kepada ahli fikih. Jangan ke ahli YouTube. Jika ingin belajar akidah, belajar ke ahli akidah. Jika ingin belajar zikir sesuai sunnah, bukan ngaku-ngaku sunnah, belajarlah kepada orang yang mempunyai sanad ijazah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut saya bukan sunat, hukumnya wajib semua. Guru fikih wajib, guru akidah wajib, maka guru tasawuf juga wajib. Bukan sunat. Mau sampai mati enggak khusyuk-khusyuk. Mau sampai mati kolbunya enggak bisa zikir. Kalau kita ini sakit, tubuh ini sakit, wajibkah berobat? Wajib. Kalau kolbu tidak bisa menikmati hidangan rohani, berarti kolbu itu lagi sakit. Hidangan rohani itu bernama sholat, zikir, dan Al-Quran. Kalau tidak bisa menikmati sedikit pun, pastikan kolbu kita sudah sakit. Harus didatangkan dokter. Dokter apa? Bisa dokter fisik? Gak bisa. Dokter spesialis. Siapa dokter spesialisnya? Spesialis kolbu. Adakah kedokteran di dunia yang dokter spesialis kolbu gitu ada nggak? Nggak ada. Tapi dalam tradisi keislaman ada. Siapa mereka? Mereka lah yang kita sebut Asy-Syaikh Al-Mursyid. Mereka lah Al-Muallim, pewaris ilmu Rasulullah. Jadi ahli fikih, obat dokter kejahilan ilmu hukum. Ahli akidah, obat dokter yang mengobati syak, ragu. Ahli kolbu, para mursyid, obat dokter yang bisa mengobati penyakit kolbu. Coba kalau sholat merasa dilihatin orang nggak? Sholat sunat sendiri merasa dilihatin orang nggak? Kalau masih ada kayak bayang-bayang dilihatin orang, itu baru belum, masih riya. Kalau nggak diajarin zikir sampai mati begitu. Tapi kalau orang sudah belajar zikrullah, dia akan sibuk dengan nama Allah. Maka guru-guru kami mengatakan, ketika menjelaskan makna ayat wazkurisma rabbika, sebut nama Rabbmu. Apa kata beliau? Sebut namanya, ingat yang punya nama. Ada yang ingat siapa yang punya nama Allah itu? Kayak gimana bentuknya? Ada yang ingat gak bentuk Allah? Enggak. Berarti Allah itu tidak perlu diingat-ingat rupanya. Maksudnya apa? Istirahatkan otakmu dari mikir. Enggak mikir lagi. Kalau di sini sudah rehat, baru kolbunya bisa hidup. Jadi ini bisa menjelaskan kenapa bapak saudara tidak bisa khusyuk lagi sholat, tidak bisa menikmati baca zikir.
Karena pikirannya belum tenang, belum di off-kan. Dia harus di off-kan sebentar, baru bisa hidup di sini. Nah, ada rumus, semakin orang sering melatih otak, pikiran, dia cerdas intelektualnya. Semakin orang melatih kalbu, maka dia akan cerdas spiritualnya, rohaninya. Melatih tubuh, akan berotot badannya. Pilih mana? Berotot badan atau berotot kalbu? Ya. Jadi Bapak Saudara makan Allah, mari amalkan sunnah para nabi, mencari guru. Tidak hanya guru fikih, tidak hanya guru akidah, cari guru yang mengajarkan zikrullah. Bisa jadi guru zikrullah tidak bagus fikihnya, maka jangan belajar fikih ke dia. Bisa jadi guru zikrullah itu tidak bagus ilmu akidahnya, maka jangan belajar akidah kepada dia. Dan yang disebut guru yang ideal, al-mursyid al-kamil, yang ilmunya mumpuni, ilmu fikihnya oke, akidahnya mantap, zikirnya wasil ilallah, sampai kepada Allah. Jadi terakhir saya menghimbau saja, malulah kepada Nabi Musa, maka mulailah mencari ahli kalbu, supaya kalbu kita bisa berzikir seperti yang Nabi ajarkan. Ya, sudah masuk Isya? Udah? Belum? Jam yang benar yang mana nih Pak? 2 menit lagi. Kita diam aja. Saya alhamdulillah berguru zikir kepada mursyid-mursyid zikir. Jadi tidak hanya kolektor sanad-sanad hadis, saya juga kolektor ahli zikir. Ada ahli zikir, saya datang, saya belajar. Ada ahli zikir, saya datang, saya belajar. Sampai sekarang. Bahkan beberapa guru saya tidak sekolah formal, tapi dia kolbunya disekolahkan dari muda sampai sekarang. Jadi kalau di kampus ada gelar doktor, dia sudah doktor di surau. Ya, dan kita beruntung, negeri kita ini di sekitar sini ada negeri Seribu Sulu, ya, yang sekarang mau dihabis-habisin sama teman-teman kita itu, ya, dengan isu-isu yang tidak benar. Nah, kita harus cut lagi. Dalam suluk itu torikotnya adalah Naqsyabandiyah. Apa torikotnya? Torikoh Naqsyabandiyah itu ditulis oleh Imam Muhammad Al-Khani, salah satu imam hebat di Damaskus, mengatakan syarat wusul ilallah, bisa merasakan hadirnya Allah. Allah itu dekat, tapi tidak terasa dekat. Untuk merasakan dekatnya Allah itu, syarat pertamanya akidah halus sunnah, harus ikut mazhab fikih. Kalau enggak, tidak sah disebut seorang pesuluk. Begitu kata Imam Muhammad Al-Khani Ad-Dimashqi, ditulis dalam kitabnya As-Sa'adah Al-Abadiyah. Jadi jika ada orang Naqsyabandi melanggar akidah Ahlussunnah, dia sudah batal Naqsyabandiyahnya. Jika ada orang berthariqah Qadiriyah melanggar akidah Ahlussunnah, menentang 4 mazhab, maka dia sudah batal thariqahnya. Ya, saya tutup dengan perkataan imam-imam, apa kata mereka, Imam Junaid Abu Yazid, ilmuna musyabbakun musyayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu tasawuf, ilmu zikir, ilmu tarekat berpegang erat dengan kitab dan sunnah. Yang jauh dari sunnah, maka bukan disebut tasawuf lagi, disebut kebatinan. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.